Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back teman-teman di CISP Channel Sharing and Learning. Oke, salam sejahtera buat teman-teman pejuang nih P3K Guru 2021. Bisa karena terbiasa. Jadi kalau kita terbiasa berlatih, kita terbiasa latihan, maka nanti akan bisa menguasai materi yang kita pelajari. Oke, jadi kali ini kita akan perdalam lagi tentang kompetensi teknis pedagogik P3K untuk semua guru, yaitu tentang prinsip penilaian. Nah, karena materi teknis itu nantinya terdiri dari pedagogik dan juga ada profesional, salah satunya pedagogik ya. Nah, pedagogik ini memang materinya banyak ya, luas banget teman-teman. Karena pedagogik itu adalah salah satu kompetensi yang memang harus dimiliki oleh guru. Jadi kan memang ada 4 kompetensi ya, yang harus kita miliki gitu. Oke, sebelum lanjut teman-teman, jangan lupa yang mau bergabung dengan grup telegramnya ya, P3K, nanti bisa cek linknya ada di deskripsi box. Di situ nanti teman-teman bisa ikut polling, bisa ada latihan, ada mini tryout, ada juga nantikan tryout ke-7 teman-teman. Oke, sebelum lanjut lagi, jangan lupa untuk like video ini, lalu subscribe buat yang belum, nyalakan lonceng notifikasi itu penting loh soalnya, supaya teman-teman tidak ketinggalan dengan video-video selanjutnya. Boleh juga komen ya di bawah dan juga share ke teman-teman jika video ini bermanfaat. Dan satu lagi nih, teman-teman juga boleh untuk follow ya IG aku di cispi_47 untuk info-info lebih lanjut. Oke, langsung saja kita ke pembahasan soalnya. Oke, Bu Eni adalah guru bahasa Indonesia sebuah SMP swasta. Pada salah satu penilaian harian, Bu Eni memberikan 20 soal pilihan ganda. Siswa dengan absen ganjil diminta mengerjakan soal nomor 1 sampai 10 dan siswa dengan absen genap diminta mengerjakan soal nomor 11 sampai dengan 20. Penilaian yang dilakukan oleh Bu Eni melanggar salah satu prinsip penilaian, yaitu oke, jadi sebelum kita bahas ini, jadi setiap guru itu ketika kita mau mengambil nilai gitu, kita harus paham dengan ada yang namanya prinsip penilaian. Tidak asal saja kita ambil nilai gitu, teman-teman. Nah, prinsip penilaian itu ada apa saja? Oke, nanti kita bahas ya. Di sini kembali lagi ke soal dulu, bahwa memang soal yang disiapkan itu ada 20. Tapi ternyata dari 20 itu tidak semua dikerjakan oleh setiap siswa. Nah, di sini 10 siswa, yaitu soal nomor 1 sampai dengan 10, dikerjakan oleh siswa dengan absen ganjil, sementara sisanya sampai 20 tadi, 11 sampai 20 ya, dikerjakan oleh siswa dengan absen genap. Oke, karena sebagian siswa mengerjakan soal yang berbeda dengan sebagian siswa lainnya, dan dimungkinkan bahwa nanti bobot soalnya mungkin ya akan ada sedikit perbedaan gitu. Oleh sebab itu, maka bisa jadi hal ini akan menguntungkan sebagian peserta didik dan merugikan sebagian peserta didik lainnya. Jadi, penilaian yang dilakukan oleh Bu Eni itu melanggar salah satu prinsip penilaian, yaitu adil. Ya. Jadi keywordnya di situ, adil itu tidak menguntungkan dan juga tidak merugikan peserta didik. Oke, untuk lebih jelasnya, kita simak dulu pengertian dari masing-masing prinsip penilaian ya. Ya, di sini teman-teman. Jadi, prinsip penilaian yang ada di sini itu sesuai dengan prinsip penilaian menurut Permenpan nomor 23 tahun 2016. Jadi silahkan teman-teman download dulu permennya ya. Nomor 23 tahun 2016. Oke, kenapa kita download dulu permennya? Karena di situ ada nanti itu tentang penilaian sikap, keterampilan, lalu ada juga penilaian pengetahuan. Jadi di situ lengkap sih tentang penilaian dan juga termasuk ini prinsip penilaian. Jadi kalau saya sendiri ya, seperti yang sudah saya sampaikan, sebelum saya pelajari lebih lanjut, saya belajar dulu dari permennya.
Karena kalau kita belajar dari permennya, itu kan benar-benar sudah patokannya dari sana ya. Jadi memang seharusnya seperti ini, kayak gitu. Kalau nanti kita belajar dari Google gitu, mungkin nanti ada sedikit-sedikit perbedaannya. Nah, kalau kita patokan awalnya dari permen, kita pahami dari sini, baru nanti kita cari referensi lain lagi untuk mengembangkan gitu ya. Oke, kita mulai satu persatu di sini dari sahih. Sahih atau valid. Ya, sama ya. Berarti penilaian didasarkan pada data yang mencerminkan kemampuan yang diukur. Nah, keywordnya di sini data itu mencerminkan kemampuan yang diukur. Kalau yang diminta itu datanya kita maunya KI 4, misalkan keterampilan, ya kemampuan yang diukur ya harus dalam, misalkan praktek, produk, portofolio, ya sesuai ya datanya. Kalau yang diminta datanya di situ, di sini, misalkan KI 3 nih, pengetahuan, tapi penilaian yang diambil dengan misalkan praktek, begitu mungkin tidak sesuai ya. Atau seperti tadi, KI 4 misalkan, tapi yang dinilai nanti dengan tes tertulis, berarti kan tidak sesuai. Nah, itu adalah sahih. Yang kedua, di sini objektif. Objektif itu artinya penilaian didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas, tidak dipengaruhi subjektivitas penilai. Oke, keywordnya di sini ada kriteria-kriterianya yang jelas gitu, tidak asal karena subjektivitas penilainya saja. Karena penilainya mau tiba-tiba aja ngasih nilai bagus ke si A karena bla 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 menurut si penilai itu, tidak karena kriterianya oh memang bisa mengerjakan, oh karena sesuai dengan kriteria, oh karena memang prosedurnya jelas kayak gitu. Lalu, yang ketiga adalah adil. Adil di sini berarti tidak menguntungkan atau merugikan peserta didik. Seperti contoh yang tadi ya, itu keywordnya, karena berkebutuhan khusus serta perbedaan latar belakang agama, suku, budaya, adat istiadat, status sosial ekonomi, dan juga gender. Jadi, kita nggak adil nih kalau kita nanti melihat latar belakang dari peserta didik. Misal, oh ini si peserta didik sama nih, sama-sama suku Jawa ya. Nah, jadi nanti dapat nilainya lebih tinggi daripada si B mungkin yang dia lebih pintar tapi mungkin beda suku gitu. Nah, itu berarti si penilainya tidak adil dan lain sebagainya gitu ya. Jadi untuk membandingkan, nah ini kan teman-teman yang sering bingung itu objektif versus adil. Membedakan objektif sama adil gitu. Kalau objektif itu nggak ada kriteria yang jelas, tiba-tiba aja dia dapat nilai bagus. Karena ya si penilainya suka aja. Tiba-tiba dia dapatnya nilai jelek. Ya karena nggak suka aja gitu. Karena mungkin ada alasan-alasan yang membuat dia dapat nilai jelek gitu. Nggak ada kriteria yang jelas di situ. Apakah memang karena dia tidak bisa menguasai materinya, apakah tidak bisa sampai ke KD-nya dan lain sebagainya. Ya udah tinggal dikasih nilai segitu doang gitu. Nah, kalau si adil di sini bedanya si penilai tadi itu melihat latar belakang dari peserta didik itu. Bisa jadi seperti itu, dan keyword lainnya itu adalah penilaiannya nanti bisa jadi menguntungkan atau merugikan peserta didik. Cara menilainya itu. Gitu ya. Next, yang D, terpadu, keempat ya. Artinya, penilaian merupakan salah satu komponen yang tak terpisahkan dari kegiatan pembelajaran. Ya, terpadu berarti menjadi satu. Artinya dia tidak terpisahkan. Berarti kegiatan pembelajarannya kapan, penilaiannya kapan, berarti kan itu tidak terpadu gitu. Next. Yang nomor 5, terbuka.
Berarti prosedur penilaian, kriteria penilaian, dan dasar pengambilan keputusan itu dapat diketahui oleh pihak yang berkepentingan. Jadi disampaikan nih sama si penilai, nanti ketika akan melakukan penilaian, itu prosedurnya apa saja, kriteria yang akan dinilai apa saja. Ketika kita mengambil nilai, dasar penilaian keputusannya bagaimana, bobotnya misalkan 20% dari pengambilan nilai ini, 50% dari ini. Nah, itu disampaikan dan bisa diketahui oleh pihak yang berkepentingan, seperti diketahui oleh peserta didik, diketahui oleh guru-guru yang lain, kepala sekolah, bahkan oleh orang tua siswa juga. Lanjut, F, menyeluruh dan juga berkesinambungan. Jadi sama ya, menyeluruh atau berkesinambungan. Jadi penilaian itu mencakup semua aspek. Nah, di sini ya keywordnya semua aspek kompetensi dengan menggunakan berbagai teknik penilaian yang sesuai untuk memantau dan menilai perkembangan kemampuan peserta didik. Jadi kompetensi di sini digunakan nih dengan menggunakan berbagai teknik. Jadi misalkan kita mau mengambil nilai dari peserta didik ketika berdiskusi. Nah, dalam berdiskusi itu kan kita tidak hanya melihat hasil akhirnya, hasil diskusinya saja, tapi juga kita melihat sikap peserta didik ketika berdiskusi. Apakah yang ini benar-benar aktif, ataukah yang ini cuman yang penting nanti ada hasilnya ya, ada yang seperti itu ya. Kita nilai juga. Lalu nanti dinilai juga keterampilan peserta didik dalam mempresentasikan. Berarti itu lengkap ya, mulai dari sikapnya, lalu nanti hasilnya berupa pengetahuan diskusi itu tadi, lalu keterampilan dalam mempresentasikan. Semua aspeknya dinilai gitu. Yang G, di sini ada sistematis. Sistematis. Jadi penilaian itu dilakukan berencana dan juga bertahap ya. Di sini ada kata-kata berencana dan bertahap. Ada langkah-langkah baku. Jadi sudah direncanakan nih, sudah ada planningnya. Tidak asal-asal tiba-tiba aja masuk ke kelas. Anak-anak hari ini kita ulangan. Udah anak-anaknya nggak tahu mau ada penilaian harian, si gurunya juga mendadak lagi, tidak ada persiapan dalam apa ya, dia itu misalkan soal-soalnya sudah disiapkan dahulu, tinggal buka LKS aja, silakan penilaian hariannya LKS halaman sekian. Nah, misalkan kayak gitu, berarti kan tidak ada rencananya dan juga tidak bertahap. Nanti ada mulai penilaian itu kan ada perencanaannya, ada pelaksanaannya, lalu ada tindak lanjutnya seperti apa, gitu ya. H, beracuan kriteria. Berarti penilaian didasarkan pada ukuran pencapaian kompetensi yang ditetapkan. Oke, next, akuntabel artinya penilaian dapat dipertanggungjawabkan dari segi-segi mekanisme, prosedur, teknik, maupun hasilnya. Jadi ketika kita memang sudah sesuai dalam memberikan nilai kepada peserta didik, maka ketika kita diminta pertanggungjawaban dari pihak-pihak yang berkepentingan, dari orang tua, dari kepala sekolah, dari komite bahkan, kita dapat menunjukkan mekanismenya kita mengambil nilai bagaimana, prosedur, teknik, sampai ke hasil. Jadi memang seperti inilah apa yang seharusnya dinilai dan hasilnya itu sesuai dengan peserta didik. Kurang lebih begitu. Oke, jadi memang sebelum teman-teman semua mengerjakan soal tipe seperti ini, harus paham dulu dengan prinsip penilaian. Dan nanti jangan bingung, sesuaikan saja dengan dengan pengertian dari prinsip penilaian itu sendiri. Gitu. Oke, kita langsung ke soal berikutnya ya. Pak Raka hanya memberi nilai 65 kepada Wawan karena Wawan selalu bergurau ketika Pak Raka sedang menjelaskan pelajaran di depan kelas. Meskipun sebenarnya Wawan itu anak yang pintar. Hal yang dilakukan oleh Pak Raka tersebut melanggar prinsip penilaian. Silahkan bisa dijawab terlebih dahulu. Oke, jadi di sini keywordnya si Wawan dapat nilainya cuma 65 nih. Kenapa dapat 65? Karena selalu bergurau.
Nah, jadi mungkin mikirnya Pak Wawan lagi ya, Pak Raka, nah karena si Wawan itu selalu bergurau, artinya dia bikin gaduh ya. Kalau dia bergurau, artinya tidak mendengarkan pembelajaran, berarti dia tidak bisa ya, belum paham dengan pembelajaran yang sudah disampaikan gitu. Padahal sebenarnya belum tentu juga, karena di situ juga disampaikan bahwa Wawan itu anak yang pintar. Mungkin Pak Raka itu dalam memberikan pembelajaran tidak sesuai dengan gaya belajarnya Raka, jadi Rakanya bosan dan akhirnya bergurau gitu ya. Nah, jadi nilai 65 ini yang diberikan kepada Wawan itu tanpa ada kriteria yang jelas. Di situ kan dikasih nilai 65 gitu aja, padahal pintar kan ya. Tidak ada prosedur dan juga kriteria yang jelas. Itu karena subjektivitas saja dari Pak Raka yang melihat kalau si Wawan itu ya kalau bergurau berarti dia tidak memperhatikan jadinya nggak bisa. Nah, karena itu sesuai dengan prinsip penilaian objektif. Jadi jawabannya yang B. Nah, jelas ya teman-teman perbedaan dari adil versus objektif tadi. Bisa dipahami ya. Oke, kita next. Pak Ruslan, guru SBDP salah satu SD. Pak Ruslan akan melakukan penilaian keterampilan bernyanyi. Sebelum melakukan penilaian, Pak Ruslan menyampaikan kepada peserta didik prosedur penilaian yang akan dilakukan, seperti kriteria penilaiannya, yaitu ada keberanian, ekspresi, dan juga kesesuaian nada. Pak Ruslan juga menyampaikan bobot setiap aspek yang akan dinilai. Hal yang dilakukan oleh Pak Ruslan itu sesuai dengan prinsip penilaian. Silakan dibaca terlebih dahulu. Oke, jadi di sini jelas ya bahwa nanti sebelum melakukan penilaian itu disampaikan dulu prosedurnya bagaimana, kriterianya apa saja. Jadi peserta didik tahu nanti apa saja yang akan dinilai. Nah, sesuai ya dengan prinsip penilaian yang terbuka. Jadi jawabannya adalah yang C, teman-teman. Terbuka di sini kan artinya prosedurnya, kriteria, dan dasar pengambilan keputusan dapat diketahui oleh pihak yang berkepentingan. Artinya sebelum memulai pembelajaran, sebelum menilai penilaian itu sendiri, nantinya peserta didik tahu apa saja yang akan dinilai. Jadi ya dia belajarnya nanti sesuai dengan itu gitu. Next. Hari ini adalah hari pembagian rapor. Nah, Pak Nuri itu wali kelas 2. Saat membagi rapor ke salah satu wali murid, Pak Nuri mendapat protes dari wali murid tersebut. Menurutnya, anaknya pintar, tapi hasil yang didapat tidak sesuai dengan yang diharapkan. Dengan tenang, Pak Nuri menyampaikan bahwa nilai yang didapat oleh putranya tersebut sudah sesuai dengan sikap, keterampilan, dan juga pengetahuan selama mengerjakan tugas, penilaian harian maupun tes sumatif. Pak Nuri juga menunjukkan daftar nilai yang sekaligus menunjukkan progres belajar. Hal yang dilakukan oleh Pak Nuri sesuai dengan prinsip penilaian apa? Jadi tidak jarang ya teman-teman ada wali murid gitu yang suka protes dan bilang kalau di rumah itu anakku tuh pintar, kenapa kok dapat nilainya sekian gitu. Mungkin tidak sesuai dengan ekspektasinya ya. Dan memang ada mungkin banyak faktor yang membuat anak ketika mungkin dipelajari di rumah itu seperti bisa menguasai, tapi ketika di sekolah kok misalkan keterampilan ketika diminta untuk maju itu kurang berani, ketika mengerjakan juga mungkin tidak konsen, apakah karena situasinya ramai dan lain sebagainya, bisa jadi ya. Nah, karena hal tersebut nih, Pak Nuri itu bisa mempertanggungjawabkan. Artinya, Pak Nuri bisa menyampaikan bahwa memang mekanisme, prosedur, teknik, sampai dengan hasil itu sudah sesuai dengan yang seharusnya ya. Jadi, ketika ada wali murid yang protes seperti itu, Pak Nuri sampaikan, ini Bu, apa daftar nilainya. Jadi ini adalah nilai dari putra Bapak dan Ibu, misalkan Bapak atau Ibu ya. Nilai sikapnya seperti ini, keterampilan, pengetahuan dari tekniknya apa saja sampai ke hasilnya. Jadi
tidak serta-merta nilai sekian itu karena sulapan tiba-tiba begitu, tapi memang sudah ada urut-urutannya gitu ya. Nah, itu sesuai dengan prinsip penilaian akuntabel yang B, teman-teman. Nah, jadi akuntabel di sini artinya sekali lagi adalah bisa dipertanggungjawabkan. Kalau dibedakan dengan yang terbuka tadi, mungkin ada yang bilang gini, Kak, bukannya itu terbuka karena kita sampaikan penilaiannya kepada pihak yang berkepentingan, yaitu kepada wali murid. Nah, kalau terbuka tadi, teman-teman, berarti kan ya memang sih prosedur, kriteria, lalu dasar pengambilan keputusan itu dapat diketahui oleh pihak yang berkepentingan. Nah, itu biasanya dilakukan sebelum penilaian itu sendiri. Kalau dapat dipertanggungjawabkan, artinya memang penilaian yang sudah dilakukan itu sesuai dengan prosedur tadi gitu. Nah, bisa dibedakan ya. Di situ perbedaannya. Next kita lanjut. Pada akhir pembelajaran SPDP, siswa diharapkan dapat mempraktekkan cara membatik yang baik dan benar. Untuk mencapai kompetensi tersebut, Bu Ida mengambil nilai dengan menggunakan tes tertulis, paper and pencil test. Hal yang dilakukan Bu Ida melanggar prinsip penilaian. Silahkan dibaca teman-teman dan boleh dijawab dulu. Oke, jadi di sini keywordnya kan yang diminta itu praktek ya. Praktek cara membatik, artinya ini KI 4. Nah, kalau KI 4 seharusnya memang tekniknya yang kita pakai ya praktik ya. Namun, Bu Ida itu hanya dengan menggunakan tes tertulis saja, di mana itu sesuai dengan KI 3, pengetahuan. Nah, maka dari itu nih, tidak sesuai ya, berarti memang melanggar prinsip penilaian. Nah, prinsip penilaian yang tidak sesuai adalah yang D, sahih. Di mana sahih itu kan penilaian didasarkan pada data yang mencerminkan kemampuan yang diukur. Sementara di sini tidak mencerminkan kemampuan itu, yang seharusnya praktek malah pengetahuannya yang dinilai. Seperti itu ya. Next. Soal nomor 6. Pak Bara seorang guru olahraga menilai keterampilan siswa dalam pembelajaran renang. Selain menilai praktek renangnya, Pak Bara juga menilai sikap siswa selama pembelajaran, juga praktek, serta melakukan post-test berupa tes tertulis tentang teknik renang. Hal yang dilakukan oleh Pak Bara itu sesuai dengan prinsip penilaian. Boleh dibaca dulu opsinya. Silakan untuk dijawab. Oke, jadi keywordnya itu ada pembelajaran renang nih, teman-teman. Nah, lalu yang dinilai ada prakteknya, ada sikapnya, lalu ada post-testnya juga. Jadi lengkap ya, komplit. Nah, karena lengkap, itu sudah mencerminkan prinsip penilaian menyeluruh. Gitu. Jadi, menyeluruh kan tadi teman-teman masih ingat nggak artinya? Menyeluruh dan berkesinambungan. Itu berarti penilaian mencakup semua aspek. Di situ ada semua aspek ya. Aspek kompetensi dengan menggunakan berbagai teknik penilaian yang sesuai untuk memantau dan menilai perkembangan kemampuan peserta didik. Nah, ini sesuai memang karena ketika renang, selain praktek, sikapnya kan apakah sesuai, lalu setelah itu post-test, karena kan sekarang olahraga ya juga ada pengetahuannya, gitu. Kita lanjut. Soal nomor 7, dalam setiap kali penilaian, Pak Joko selalu membuat rubrik penilaian yang berisi kriteria penilaian yang mencerminkan kompetensi yang akan dinilai. Hal ini sesuai dengan prinsip penilaian. Oke, seperti biasa dibaca dulu, lalu boleh dijawab, teman-teman. Nah, di sini ada rubriknya ya. Rubrik itu berarti kriterianya sudah jelas di situ. Ketika anak-anak bisa mengerjakan seperti ini, nanti dapat nilai 4. Ketika dibantu, dapat nilai 3, dan seterusnya gitu kan. Ada rubriknya secara lengkap dan jelas di situ. Nah, dan isinya adalah kriteria penilaian yang mencerminkan kompetensinya. Berarti itu sesuai dengan prinsip penilaian beracuan
kriteria. Iya, tepat sekali. Seperti tadi juga yang sudah disampaikan ya, beracuan kriteria itu artinya penilaian didasarkan pada ukuran pencapaian kompetensi yang ditetapkan. Jadi sesuai nih dengan memang di situ rubriknya yang akan dinilai dan juga kriteria penilaiannya. Oke, next kita lanjut. Next, penilaian yang diawali dengan perencanaan atau pemetaan mengenai apa yang akan diukur, instrumen yang akan digunakan, serta tingkat kesukaran instrumen, apakah itu sukar, sedang, mudah, dan juga harus bermakna atau meaningful assessment. Nah, penilaian juga dilakukan dengan identifikasi dan juga analisis kompetensi dasar, indikator tercapaian KD. Berdasarkan hasil identifikasi dan analisis tersebut dipetakan teknik penilaian, bentuk instrumen, dan waktu penilaian yang sesuai. Hal tersebut sesuai dengan prinsip penilaian. Seperti biasa, teman-teman silahkan dibaca lalu dijawab ya. Oke, jadi keywordnya di sini ada yang namanya perencanaan atau pemetaan, diawali dengan rencana ya. Lalu di situ nanti ada penilaiannya. Nah, ini harus dilakukan dengan analisis KD dan sebagainya. Nah, hal tersebutlah yang nantinya akan digunakan dalam menentukan teknik penilaian, bentuk instrumen, dan waktu penilaian yang sesuai. Berarti itu sesuai dengan prinsip penilaian yang mana? Iya, tepat sekali. Sistematis. Oke, sistematis di sini kan artinya penilaian dilakukan berencana dan juga bertahap dengan mengikuti langkah-langkah baku. Berencananya di sini yang mana? Nah, mulai dari tadi ada perencanaan, lalu ada tahap penilaiannya. Nah, nanti ada hasil dari penilaian itu untuk tahap selanjutnya, begitu kan? Langkah bakunya yang mana? Nah, ini semuanya adalah langkah-langkah yang baku. Ada KD-nya, lalu nanti ada analisis, dan seterusnya. Jadi itu sistematis ya. Keywordnya untuk sistematis adalah berencana dan juga bertahap. Juga nanti ada langkah-langkah yang baku. Oke. Next, Bu Dewi akan mengadakan penilaian dalam membaca pidato. Bu Dewi menggunakan penilaian kinerja. Dan sebelum melaksanakan penilaian, Bu Dewi menyampaikan kriteria apa saja yang akan dinilai berikut bobot penskorannya. Prinsip penilaian yang ditetapkan Bu Dewi adalah, seperti biasa, dibaca terus dijawab dulu ya. Nah, di sini keywordnya adalah membaca pidato. Jadi itu keterampilan ya. Dan teknik yang dipakai adalah penilaian kinerja. Berarti anak disuruh praktek untuk membaca pidato. Artinya itu kan sesuai. Antara data itu sendiri mencerminkan kemampuan yang diukur. Berarti sudah jelas itu adalah penilaian sahih ya, sesuai dengan prinsip penilaian sahih. Berarti antara jawaban A dan juga jawaban B di sini bisa ya teman-teman. Kita bisa eliminasi C, D, dan juga yang E. Oke, lalu next lagi. Di situ disampaikan kriterianya apa saja, bobot penskorannya juga. Kapan disampaikannya? Yaitu sebelum melaksanakan penilaian. Nah, artinya di sini adalah penilaian terbuka. Iya, tepat sekali, terbuka. Karena di situ sebelum ada penilaian, itu disampaikan dulu kriterianya, bobot penskorannya, sesuai dengan penilaian terbuka itu tadi, yaitu prosedur penilaian, kriteria, dasar pengambilan keputusan itu diketahui oleh pihak yang berkepentingan. Supaya diketahui maka harus disampaikan. Gitu ya. Bisa dipahami teman-teman? Kita lanjut. Next ke soal nomor 10. Budi memprotes nilai yang diberikan oleh Pak Denny karena nilai yang diberikan tidak sesuai dengan apa yang disepakati oleh guru dan peserta didik, atau tidak sesuai dengan prosedur dan kriteria yang sudah disampaikan oleh Pak Denny. Nah, Pak Denny mempunyai pandangan sendiri mengapa nilai Budi tidak sesuai kesepakatan, yaitu karena si Budi itu sering memprotes guru. Apa yang telah dilakukan oleh Pak Budi telah melanggar prinsip penilaian.
Oke, teman-teman boleh dibaca dulu ya. Jadi di sini Budi itu protes karena kan berarti di sini nilainya yang didapat itu tidak sesuai dengan apa yang sudah disepakati ya. Tidak sesuai di situ. Artinya apa yang sudah disampaikan oleh Pak Denny di sini ya. Prosedur dan kriteria yang sudah disampaikan oleh Pak Denny tidak sesuai, berarti sudah melanggar ya. Melanggar yang apa kalau yang tidak sesuai dengan yang sudah disampaikan di awal? Iya jelas tadi, terbuka. Berarti yang B dan juga yang C, teman-teman. Nah, yang lain kan depannya beda nih, bisa kita eliminasi yang A, D, dan juga yang E. Gitu. Sudah jelas ya, terbuka itu kan bisa diketahui oleh pihak yang berkepentingan. Ya, sudah disampaikan ke peserta didik, tapi menurut Budi, apa atau nilai yang didapatkan si Budi itu tidak sesuai dengan yang tadi sudah disampaikan, gitu. Nah, lanjut di sini, kenapa tidak sesuai? Karena si Budi itu sering memprotes guru. Artinya maksudnya tidak sesuai berarti nilainya kurang ya. Jadi, si Budi dapat nilai kurang karena suka memprotes guru. Artinya, Pak Denny ini melihat dari segi subjektivitas saja, gitu ya. Oh, karena ini protes terus nih, jadi dapat nilainya kurang, gitu. Makanya, sesuai dengan prinsip penilaian atau melanggar prinsip penilaian yang objektif, teman-teman, tepat sekali. Jadi, jawabannya adalah yang C. Nah, Pak Denny tersebut melanggar prinsip penilaian objektif karena tidak ada prosedur dan kriterianya yang jelas, hanya dipengaruhi oleh subjektivitas Pak Denny saja yang tidak suka dengan si Budi yang suka protes. Oke, seperti itu ya teman-teman, sudah bisa dibedakan untuk masing-masing prinsip penilaian. Oke, quotes of the day. Jangan khawatir, semua yang kita upayakan akan berbuah manis. Usaha yang kuat, doa juga yang kuat. Nah, di momen-momen seperti ini, teman-teman itu kadang overthinking. Kekhawatirannya itu kadang terlalu tinggi ya, teman-teman. Itulah yang menyebabkan ketika nantinya teman-teman mengikuti tes, maka semacam buyar gitu, semacam apa yang sudah kita pelajari selama ini tiba-tiba hilang gitu aja ya, karena kekhawatiran yang terlalu tinggi, teman-teman. Udahlah, nggak perlu banyak khawatir, nggak perlu overthinking. Selama kita sudah berusaha, selama kita sudah berdoa, insya Allah nanti akan dapat yang terbaik. Itu ya. Oke, sekian pembahasan kompetensi teknis pedagogik prinsip penilaian kali ini. Mohon maaf ya jika ada salah-salah kata. Silahkan teman-teman jika ada request materi apa yang belum teman-teman pahami, bisa banget komen di deskripsi. Berharap banget nih semoga teman-teman nih yang sekarang baru galau karena info-info apa ya tentang pendaftaran itu berubah-ubah dan ya banyak sekali lah rumor-rumor yang beredar di luaran dan takut tidak lulus administrasi. Bahkan ini kan sangat penting sebelum kita bertanding ya. Aku benar-benar berdoa semoga teman-teman semuanya yang ikut tes tahun ini P3K maupun CPNS ya bisa lulus pertama tahap pemberkasan lagi tahap administrasi. Lalu benar-benar nanti dimudahkan ya teman-teman, bisa mengerjakan tesnya, bisa lulus tesnya dengan nilai yang baik, dan juga lulus di tahap pemberkasan. Amin, amin ya robbal alamin. Oke, sekian dulu pembahasan video kali ini. Ditunggu ya video-video selanjutnya. Sampai jumpa. Salam Cispi Channel Sharing and Learning. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.